Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tuti Rositi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya bahwa guru harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya bahwa guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu menjadi pendidik yang sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, pertama, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak agar bisa memperbaiki lakunya sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Kedua, menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, berpihak pada anak atau menghamba pada anak, bahwa guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Keempat, bukan tabula rasa, bahwa siswa bukanlah kertas putih yang kosong, sehingga pendidik hanya perlu menebalkan garis samar-samar agar siswa dapat memperbaiki lakunya. Kelima, kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Dan yang terakhir adalah sekolah adalah ladang, petani adalah guru, sedangkan bibit adalah siswa. Gagasan filosofis Ki Hajar Dewantara tersebut dapat dianalogikan dalam sebuah lagu yang berjudul Lihat Kebunku, ciptaan Ibu Sud. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Makna filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam lagu Lihat Kebunku adalah: lihat kebunku. Kata kebun dapat diumpamakan sebagai sebuah tempat untuk belajar, misalnya sekolah. Penuh dengan bunga dapat diumpamakan sebagai tempat belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Ada yang merah dan ada yang putih, bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Mereka memiliki keunikan masing-masing, sehingga sebagai pendidik kita harus dapat mengenal dan mengembangkan minat, bakat, maupun potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Setiap hari kusiram semua memiliki arti bahwa anak-anak tersebut terus diberikan bimbingan, arahan, serta ditanamkan nilai-nilai budi pekerti sesuai kodrat anak tanpa mengurangi haknya.
mawar melati semuanya indah. Dapat dimaknai bahwa anak akan tumbuh dan berkembang serta memiliki budi pekerti yang baik. Hal ini akan dapat mewujudkan generasi Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun alasan mengenai penerapan ide sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, pertama, guru harus menjadi tuntunan, yaitu membimbing dan mengarahkan pembelajaran sesuai hak anak. Pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan tanpa paksaan. Kedua, guru memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan di luar pembelajaran seperti volleyball, pencak silat, kesenian, dan lain-lain, sehingga anak memiliki budi pekerti yang luhur dan menjadi manusia seutuhnya. Ketiga, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena pendidikan merupakan sebuah proses untuk mencapai kebahagiaan. Sehingga sebagai guru, kita harus mampu mengajarkan keterampilan yang relevan dengan zaman. Keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti yang terdapat pada metode Among yang berbunyi Tuturi Handayani, yang merupakan metode yang menghamba pada anak. Ini berarti seorang guru harus memberikan kebebasan kepada murid untuk berkembang dengan tetap memberikan bimbingan dan arahan agar tidak keluar dari jalur yang benar. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan, di antaranya yang pertama, terdapat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Ada ekstrakurikuler pencaksilat, ekstrakurikuler kesenian, ekstrakurikuler volleyball. Yang kedua, kegiatan pembiasaan antara lain, pertama, program Gerbang Berkah, yaitu pelaksanaan yasinan yang dilakukan setiap hari Jumat. Kedua, kebersihan menjaga lingkungan kelas dan sekolah sebagai salah satu program adiwiyata sekolah. Ketiga, adanya program pembiasaan 5S. Dan yang keempat, kegiatan menghargai budaya dan bangsa. Untuk dapat mewujudkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang ada di sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat. Beberapa solusi antara lain, pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Dan yang kedua, guru harus mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, janganlah menyerah pada impianmu, karena itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatmu terus maju. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.